Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Anggur Pagi. Hari ini mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita agar tetap kuat untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu dan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 1 ayat 6-7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Arani akon marjok miroha dohamu haru pesonari akon lain marsak hamu satokin harani manaon akka pandugaan hamu sude nai laho papitahon hapor sayanmu do tutukan pabua natutudo hapor sayan muni sanganada sere nase gope akon lain tutungon do itu api dao depe marga hapor sayan muni ulang pada sere jadi akon lain diuji depe aso gabe kita jadi gabe pujion mahamu jana pasangapon bope dipatuginjang di harorni Yesus Kristus mangulahi Tuhan Allah. Dalam bahasa Indonesia, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurahan iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat 1 Petrus ini menguatkan kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil. Mereka merasa tersingkir dan merasa memiliki banyak tantangan oleh karena iman mereka. Sehingga mereka mempertanyakan, apa gunanya kami percaya kepada Yesus, sedangkan kami banyak persoalan dan pergumulan. Hal itu membukakan sebuah pemikiran yang baru untuk menguatkan iman orang percaya pada saat itu. Petrus membandingkan dengan emas yang harus diuji keberadaannya, sehingga dengan demikian emas itu akan dinyatakan murni, dinyatakan lebih mahal lagi. Demikian orang percaya ketika beriman maka akan diteguhkan imannya melalui persoalan dan pencobaan yang datang, bukanlah untuk meruntuhkan mereka, namun untuk menguatkannya sehingga menjadi semakin dekat dan semakin kuat imannya. Kelihatan cemerlangnya kasih Kristus di dalam kehidupan mereka melalui berbagai persoalan dan tantangan hidup yang terjadi. Firman ini mau mengajarkan kepada kita, janganlah gampang untuk menyerah ketika ada persoalan dan tantangan hidup. Jangan asik untuk menyalahkan siapapun, namun asiklah untuk melihat bagaimana Tuhan membentuk iman kita untuk menjadi sebuah langkah kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat secara kacamata iman terhadap persoalan dan tantangan hidup yang terjadi, maka kita akan menjadi teguh berdiri di dalam Kristus Yesus yang kita percayai itu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kita juga akan ditinggikan pada waktunya ketika Dia menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun tantangan hidupmu, baik itu tantangan pekerjaan, tantangan kesehatan, tantangan keluarga, dan tantangan keuangan, bahkan yang lainnya itu, lihatlah sebagai kacamata iman untuk memurnikan imanmu, untuk menguatkan kepercayaanmu kepada Kristus Yesus. Karena orang yang tetap berpegang teguh kepada Kristus, kepada imannya, maka dia akan ditinggikan pada waktunya. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan menjadi putus asa. Tetaplah beriman di dalam segala keadaan yang kau jalani. Dengan demikian, kau akan bersyukur dan kau akan memuliakan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kehidupan kita. Mari tetap beriman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk tetap beriman. Jadikan setiap pendengar firman ini
menjadi teguh beriman di dalam segala situasi yang terjadi. Jangan jadikan lemah, tapi jadikan kuat, sehingga memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi terap, berakar, berbuah, dan bertumbuh. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.